Film dimulai dengan memperlihatkan dua kubu pasukan sedang berperang di tengah medan peperangan. Sebut saja kubu merah dan kubu biru. Wukong yang merupakan seorang jenderal dari pasukan biru mengambil anak panahnya dan berhasil melukai seorang jenderal dari pasukan merah. Peperangan itu masih terus berlanjut dan mereka semua berusaha untuk menjadi pemenang. Hingga akhirnya pasukan merah harus menyerah dan mundur dari peperangan. Di saat mereka semua melarikan diri, terlihat seorang tabib yang berasal dari pasukan merah menjatuhkan sebuah gelang dari tangannya. Seorang jenderal dari pasukan merah yang bernama Jixia menyuruh semua pasukannya untuk kembali ke barak mereka. Dan di sana, tak sengaja Jixia menemukan gelang mirip tabib tadi, dan ia merasa mengenali gelang tersebut. Sesampainya mereka di barak, Wukong menanyakan mengapa Xia menyuruh pasukannya untuk kembali ke barak. Saat itu Jixia malah tersenyum sambil memberitahu Wukong bahwa ia menemukan sebuah gelang yang merupakan milik seseorang yang sangat ia kenal. Xia pun meminta Wukong untuk membantunya memastikan hal itu. Sementara di barak pasukan merah, seorang tabib yang bernama Zi Xunbao terlihat sedang mengobati seorang jenderal yang terluka. Di saat Zunbao telah selesai dengan pekerjaannya, seorang wanita bercadar datang menghampirinya. Namun dikarenakan Zunbao langsung berteriak, wanita itu pergi melarikan diri. Para prajurit pun berusaha untuk mengejarnya. Namun beberapa prajurit dapat dilumpuhkan oleh wanita tersebut. Mengetahui ada penyusup yang masuk ke baraknya, jenderal pun menyuruh pasukan untuk mencari dan menangkapnya. Di saat Zunbao sedang meracik sebuah obat, ia menyadari bahwa gelang miliknya telah hilang. Namun, ia terlihat tak peduli dan terus melanjutkan pekerjaannya. Esokan paginya, sekelompok prajurit datang ke barak pasukan biru dan menyerang para penjaga di sana. Ternyata mereka adalah prajurit dari pasukan merah yang diutus untuk menyelamatkan seorang mayor yang bernama Li. Melihat Jixia terluka, Wukong pun langsung datang membantunya. Dan mereka pun berhasil membuat musuh mundur dari barak mereka. Di saat seorang tabib memeriksa luka yang Jixia alami, ia memberitahu Wukong bahwa anak panah tersebut adalah panah beracun. Dan penawar racunnya hanya diketahui oleh tabib dari pihak musuh. Mendengar hal itu, Wukong pun menjadi sangat marah dan akan membalas perbuatan mereka. Namun sebelum Wukong pergi, Xia pun langsung menghentikannya dan meminta mereka semua untuk tidak bertindak gegabah. Di tempat lain, Jenderal Siluman Kerbau yang mengetahui bahwa prajuritnya gagal menyelamatkan Mayor Li menjadi sangat marah dan menyuruh mereka semua untuk segera pergi. Malam harinya, terlihat dua orang bercadar berusaha menyusup ke barak pasukan merah. Dan salah satu dari mereka langsung mendatangi Zunbao. Di saat Zunbao berusaha menyerang orang itu, sadarnya pun terbuka. Dan ternyata ia adalah Jenderal Jixia. Melihat keributan yang terjadi di kamar mandi, beberapa prajurit pun langsung datang memeriksanya. Sementara itu, di luar barak, seorang pemuda bercadar terlihat sedang melumpuhkan para penjaga. Jixia yang meyakini bahwa Zunbao adalah Wukong langsung mengajaknya untuk pergi dari tempat itu. Namun Zunbao yang tak mengenal Xia menolak hal itu dan mengatakan bahwa ia bukanlah Wukong. Dan Xia pun memberikan gelang yang ia temui kemarin. Dikarenakan Zunbao tak mengerti apa yang Xia maksud, Jixia pun memutuskan untuk pergi dari sana. Sementara itu di tempat lain, Jenderal Kerbau memberitahu Zunbao bahwa Jixia terkena panah beracun milik mereka. Ia diminta untuk mengobati racun itu. Dan sebagai gantinya, Mayor Li akan dilepaskan oleh pasukan biru. Siang harinya, pertukaran tawanan pun terjadi. Mayor Li pun dikembalikan kepada pasukan merah dan Zunbao harus ke sana. Sesampainya Zunbao di kamp Jenderal Jixia, ia terkejut melihat Jixia adalah orang yang kemarin malam menemuinya. Wukong yang ada di sana pun disuruhnya untuk keluar agar meninggalkan mereka berdua.
Di saat pengobatan akan dimulai, Jixia masih terus memanggil nama Zunbao dengan sebutan Wukong. Xia mencoba menjelaskan kepada Bao bahwa mereka adalah lentera ajaib di samping Buddha di kayangan. Dan di sana, kita diperlihatkan kilas balik yang sebenarnya terjadi. Kita akhirnya mengetahui bahwa Jixia, Wukong, dan Bukong adalah roh lentera yang kabur dari kayangan. Xia dan Wukong memilih kabur ke bumi untuk menikmati kehidupan cinta seperti manusia. Sementara itu, Bukong juga pergi untuk mengikuti mereka berdua. Namun di perjalanan, mereka diganggu oleh hujan meteor yang menyebabkan mereka menjadi terpisah. Dan di sana terlihat roh Wukong masuk ke dalam tubuh Zunbao, sedangkan roh Jixia memasuki tubuh Jenderal Lin Ying. Meskipun Jixia telah menjelaskan semuanya kepada Zunbao, ia masih tampak tak mengerti dengan apa yang Xia maksud. Di saat ia sedang melakukan pengobatan, ia teringat dengan apa yang diperintahkan Jenderal Kerbau bahwa ia harus memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membunuh Jixia. Di sana, ia terlihat terkejut karena Jixia merupakan seorang wanita. Meskipun merasa canggung, Zunbao pun tetap melakukan tugasnya untuk mengobati luka yang sedang dialami oleh Jixia. Setelah selesai, Zunbao pun pergi dari sana untuk mencari tumbuhan yang akan dijadikan penawar racun. Sementara itu di kayangan, Yang Jian mendapat sebuah tugas dari Buddha untuk turun ke bumi untuk segera membawa kembali ketiga roh lentera ajaib yang pergi melarikan diri. Malam harinya di barak pasukan merah, Jenderal Kerbau menyuruh seorang komandan Li mengutus seseorang untuk menyelidiki Zunbao. Di waktu yang bersamaan, Yang Jiang datang ke sana untuk menangkap Wukong yang saat ini berada di dalam tubuh Zunbao. Awalnya Komandan Li tak mempercayai hal itu dan menantang Yang Jian untuk menunjukkan kekuatannya. Seketika, Yang Jian pun langsung menunjukkan kekuatannya dan membuat pedang salah satu prajurit menjadi patah dengan mudah. Melihat hal itu pun, Komandan Li langsung mempercayainya. Mereka pun langsung berlutut dan bersedia membantu untuk menangkap Zunbao. Siang harinya, terlihat Jixia sedang mengikuti Zunbao yang sedang mengumpulkan bahan obat untuknya. Di sana, Jixia mencoba mengalihkan perhatian Zunbao dengan berpura-pura kesakitan. Setelah itu, mereka pun terlihat kembali mencari obat sambil berbincang-bincang untuk mencairkan suasana. Mendengar Zunbao sudah memiliki kekasih, Jixia memintanya untuk menceritakan tentang kekasihnya tersebut. Zunbao pun menolak hal itu dengan mengatakan bahwa itu bukanlah urusannya dan menyuruhnya untuk kembali kepada Jenderal Bukong. Setelah itu mereka pun terus berjalan melanjutkan pencarian tanaman obat hingga sampai di atas bukit bebatuan. Mereka pun sampai di puncak bukit bebatuan dan mendapatkan keindahan di alam sekitar. Pada saat Zunbao akan mengambil tanaman di ujung bukit, tiba-tiba sekelompok pasukan menyerang mereka dan mengakibatkan mereka berdua terjatuh dari bukit tersebut. Melihat mereka semua terjatuh, pasukan itu pun pergi meninggalkan tempat itu. Bukong terlihat sedang mencari Jixia yang tak kunjung kembali. Ternyata Jixia dan Zunbao berhasil selamat dan mereka berdua terlihat sedang duduk di depan sebuah api unggun. Jixia meminta Zunbao untuk berada di sampingnya dikarenakan ia merasa sangat kedinginan. Namun Zunbao malah menyuruh Jixia untuk datang ke sampingnya. Mereka berdua pun berusaha menghangatkan diri di depan api unggun. Jixia pun meminta Zunbao untuk merangkulnya agar mereka dapat merasakan kehangatan bersama. Melihat Zunbao yang tak merespon, Jixia pun langsung merangkul tangannya. Namun dikarenakan hal itu, Zunbao menjadi sangat gugup hingga Jixia meledeknya karena suara detak jantungnya terdengar begitu kuat. Zunbao hanya dapat terdiam mendengar perkataan tersebut. Mereka pun menghabiskan malam bersama sambil menatap bintang-bintang di langit. Esokan harinya, Jenderal Kerbau bersama para prajuritnya terlihat sedang menuju ke suatu tempat. Sementara itu, Jixia dan Zunbao masih terus melanjutkan mencari tanaman obat bersama-sama.
Pada saat ketika Zun Bao akan mencabut sebuah bunga, mereka melihat seorang pengembara yang sedang duduk tak jauh dari sana. Mereka pun menyapa pengembara tersebut. Lalu pengembara itu pun langsung menjelaskan dan menceritakan mengapa ia berada di sana. Ia juga mengatakan bahwa nasib datang dan pergi seperti hidup dan mati. Dan setelah itu pengembara tersebut memberikan sebuah cincin kepada mereka. Pengembara itu pun meminta mereka untuk menyimpan cincin itu dan mengatakan kita akan bertemu 500 tahun lagi. Jun Bao pun memakaikan cincin itu ke jari Jixia. Dan secara bersamaan pengembara itu pergi menghilang dan meninggalkan mereka. Tak lama setelah itu langit pun menjadi mendung. Dan Yang Jian tiba-tiba berada di hadapan mereka. Kedatangannya bermaksud untuk membawa kembali Jixia dan Wukong. Namun Jixia menolak hal itu dan menantang Yang Jian untuk bertarung. Yang Jian pun mengeluarkan kekuatannya dari mata ketiga yang ada di dahinya. Sementara Jixia menggunakan kekuatan yang berasal dari cincin pemberian pengembara tadi. Mereka berdua bertarung dengan sangat sengit. Sementara itu, Jenderal Kerbau bersama para pasukannya akan segera sampai di tempat pertarungan Jixia dan Yang Jian. Di saat Jixia berusaha menyelamatkan Jun Bao, Wukong datang ke sana dan menahannya. Akhirnya, Wukong pun membawa paksa Jixia pergi dari sana. Dan ia menyuruh anak buahnya untuk menghadang pasukan musuh. Malam harinya, Jenderal Kerbau pun merayakan keberhasilan mereka bersama dengan Yang Jian dan Komandan Li. Komandan Li pun memberitahu bahwa ia memiliki sebuah taktik agar mereka dapat menangkap Jixia dan Wukong. Sementara itu, Wukong berusaha menenangkan Jixia yang merasa khawatir kepada Jun Bao. Esokan harinya, terlihat dua pasukan bertemu di sebuah medan perang. Jixia pun memutuskan untuk turun dari kudanya dan ia akan berusaha menyelamatkan Jun Bao seorang diri. Dan para pemanah dari pasukan musuh pun bersiap untuk menyerangnya. Di saat Jixia sudah dekat dengan Zun Bao, Yang Jian pun mencoba menghadang dan mereka kembali beradu kekuatan. Dan pada akhirnya Wukong pun tersadar dan ia mengingat semuanya. Dan ia langsung menyerang pasukan musuh yang ada di sana. Dan pertempuran pun terjadi di sana. Setelah mengalahkan banyak prajurit, Wukong pun mendatangi Jenderal Kerbau dan ia langsung menghujaninya dengan tinjuan yang bertubi-tubi. Dan tinjuan terakhir membuat Jenderal Kerbau terpental cukup jauh. Setelah itu, Wukong pun mendatangi Jixia dan mereka menyatukan kekuatan. Hal itu tentu saja membuat Yang Jian tak mampu mengimbangi kekuatan mereka. Dan membuat para musuh menjadi terpental dan tak berdaya. Melihat kekuatan mereka yang begitu besar, Jenderal Kerbau pun memutuskan untuk mundur dari pertempuran tersebut. Setelah itu, Jixia yang mengetahui bahwa Wukong telah mengingat dirinya kembali menjadi sangat bahagia hingga ia meneteskan air mata. Sementara itu, Jenderal Kerbau terlihat sangat marah karena taktik Komandan Li tak berhasil. Ia pun menanyakan kepada Yang Jian apa yang harus mereka lakukan. Yang Jian memutuskan kembali ke Kayangan untuk meminjam senjata baru. Keesokan harinya, Wukong pun memutuskan untuk menghadapi Yang Jian seorang diri. Meskipun Wukong bertaruh dengan sekuat tenaga, ia masih belum mampu membuat Yang Jian merasa terpojok. Ia pun mengeluarkan senjata dan senjata tersebut langsung berusaha menghisap tubuh Wukong. Di waktu yang bersamaan, Wukong dan Jixia pun datang ke sana. Melihat hal itu, Jian pun berencana akan menghisap mereka semua. Jixia pun berusaha untuk membantu Wukong dan menyerang Yang Jian menggunakan senjatanya. Namun tiba-tiba sang Buddha datang ke sana.
Sang Buddha pun mengatakan bahwa mereka telah bersalah karena mereka turun ke bumi dan melanggar aturan. Namun Jisya berusaha memohon kepada Sang Buddha agar ia dapat tinggal di bumi. Wukong pun berusaha meyakinkan Sang Buddha bahwa mereka telah ditakdirkan untuk bersama. Dan ia berjanji jika cinta mereka telah berakhir, ia akan melanjutkan tugasnya di kuil Lei Yin. Mendengar hal itu, Sang Buddha pun mengeluarkan Wukong dari tubuh Zun Bao dan ia dikirim ke suatu tempat. Sementara itu, Jisya harus menjalani sebuah rintangan agar ia dapat merasakan apa itu kebahagiaan yang sebenarnya. Dan Jisya pun dikeluarkan dari tubuh Jenderal Lin Ying dan ia mendapatkan tubuh manusianya sendiri. Setelah itu, Sang Buddha pun menanyakan apa rencana Wukong di masa depan. Wukong meminta kepada Sang Buddha agar ia dapat selalu bersama dengan Jisya. Sang Buddha pun mengabulkan hal itu dan Wukong pun dikeluarkan dari dalam tubuh Jenderal Huang. Singkat cerita, di saat Jisya sedang melakukan perjalanannya, Sang Buddha memberi petunjuk agar ia berjalan sesuai bintang timba besar bergerak. Dan kelak ia akan dapat bertemu dengan Wukong yang sedang ia cari. Di tengah perjalanannya, Jisya pun menanyakan mengapa Wukong mau menjadi seperti itu. Meskipun ia tahu bahwa Jisya tidak mencintainya. Dan film pun ditutup dengan memperlihatkan perjalanan mereka berdua untuk mencari keberadaan Wukong. Dan film pun selesai.